Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Livia Artasyah dengan NPM akhir 197, kelas Governansi Digital E041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topik ketiga, yaitu tantangan governansi digital di era AI. Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat berkembang pesat, terutama munculnya artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Nah, perkembangan teknologi informasi berupa AI ini tidak hanya diterapkan dalam sektor swasta saja, tetapi kini juga mulai diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Karena perkembangan AI ini mendorong transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintahan ini dituntut lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Dengan memanfaatkan AI, pemerintahan bisa meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya AI, banyak proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang dapat diotomatisasi. Namun, AI juga menghadirkan risiko etika, hukum, dan juga sosial. Balik banyaknya manfaat AI dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah dalam penggunaan AI juga rentan menimbulkan berbagai tantangan baru, terutama dalam governansi digital, yaitu bagaimana pemerintah ini dapat mengatur, mengelola, dan mengawasi penggunaan teknologi digital agar tetap sesuai dengan hukum etika dan juga kepentingan publik. Maka penting untuk memahami peran AI dalam pemerintahan dengan mempertimbangkan risiko yang akan muncul serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan. AI berperan besar dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Yang pertama adalah penggunaan chatbot pada website instansi pemerintah untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait perizinan, pajak, atau layanan kependudukan. Yang itu dapat membantu mengurangi antrian, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Kemudian, peran AI dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan berbasis data. Dengan analisis big data untuk kebijakan publik, memprediksi kemacetan, bantuan sosial, dan kebutuhan kesehatan, juga membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan juga pengawasan. Dengan AI, pemerintah dapat mendeteksi potensi kecurangan, penyimpangan anggaran, atau praktik korupsi melalui analisis pola data yang tidak wajar. Sehingga pemerintah terbantu dalam melakukan pengawasan internal secara lebih sistematis. AI juga berperan dalam keamanan dan ketertiban. Contohnya, AI digunakan dalam konsep smart city seperti penggunaan kamera CCTV berbasis AI untuk pemantauan lalu lintas dan keamanan publik. Dan kemudian jika terjadi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran akan dikirimkan melalui pesan e-tilang. Meskipun AI memiliki peran yang penting bagi pemerintahan dan memberikan banyak manfaat, penggunaan AI juga dapat menimbulkan berbagai risiko governansi digital. Karena AI membutuhkan data dalam jumlah yang besar, termasuk data pribadi warga negara, jika data tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data yang dapat merugikan banyak masyarakat. Kemudian, risiko bias dan diskriminasi algoritma. AI bekerja berdasarkan data yang diberikan. Jika data tersebut tidak lengkap, tidak berdasarkan sumber yang jelas, maka akan menimbulkan bias, sehingga keputusan yang dihasilkan AI itu tidak bisa dianggap adil, karena AI berpotensi mendiskriminasi kelompok tertentu. Selanjutnya, terdapat risiko kurangnya transparansi, yang sering disebut dengan black box AI. Banyak sistem AI yang sulit dijelaskan cara kerjanya sehingga masyarakat tidak mengetahui dasar pengambilan keputusan tersebut, yang dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah jika pemerintah terlalu mengandalkan AI. Kemudian bisa menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi, seperti ketergantungan pada vendor asing dan juga risiko kedaulatan digital nasional. Ditambah lagi masih adanya kesenjangan digital di masyarakat yang membuat pemanfaatan AI ini tidak merata. Transjakarta Smart Bus System ini dianggap sebagai studi kasus yang memberikan dampak positif dalam pemanfaatan AI dalam governansi digital, karena AI dipakai langsung untuk mengelola layanan publik secara lebih data-driven, transparan, dan responsif. Dengan kata lain, AI tidak hanya jadi teknologi operasional,
tetapi menjadi bagian dari cara pemerintah daerah dalam mengatur, memantau, dan meningkatkan kinerja transportasi Jakarta sebagai layanan publik. Peran AI dalam operasional yaitu untuk menganalisis data GPS, jumlah penumpang, kondisi lalu lintas, dan juga pola naik turun di setiap halte untuk optimasi rute dan frekuensi bus secara real-time, sehingga headway bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata warga, bukan hanya jadwal statis. Melalui aplikasi Transjakarta, dengan memanfaatkan AI, warga bisa melihat estimasi waktu kedatangan bus, rute terbaik, hingga menyampaikan keluhan yang kemudian diproses otomatis oleh sistem AI sehingga respon menjadi jauh lebih cepat. Jadi, Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya ini mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan governansi digital, termasuk aplikasi AI untuk pengolahan data masif kependudukan, layanan publik, dan analisis prediktif di instansi terkoneksi, seperti Dispenduk Capil serta Kementerian Kesehatan. Jadi ransomware ini merupakan jenis perangkat lunak yang berbahaya yang dapat mengenkripsi data dan menuntut pembayaran tebusan. Serangan ransomware seringkali menargetkan data sensitif, termasuk data pribadi dan data nasional. Dapat memiliki dampak luas terhadap keamanan dan juga privasi. Data pribadi mencakup informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi keuangan. Serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya ini mengalami serangan ransomware Brainsiver pada Juni 2024 yang mengenkripsi data dari 210 instansi pemerintah dan mengganggu layanan publik seperti imigrasi, pajak, dan bandara. Layanan digital menjadi lumpuh berhari-hari, data puluhan terabita diklaim berhasil dicuri, serta muncul resiko besar kebocoran data pribadi warga dan yang menimbulkan kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah menurun. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu menerapkan beberapa solusi dan juga strategi. Yang pertama bisa dilakukan adalah perlunya penguatan regulasi dan etika penggunaan AI, termasuk penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, pemerintah harus mendorong transparansi dan akuntabilitas AI, misalnya dengan penerapan prinsip explainable AI, sehingga keputusan yang dihasilkan sistem AI dapat dipahami dan diawasi oleh manusia. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Aparatur sipil negara perlu dibekali oleh literasi digital dan pemahaman tentang AI. Selanjutnya yang keempat, pemerintah perlu memperkuat tata kelola data nasional, termasuk integrasi sistem antar lembaga dan peningkatan keamanan cyber. Yang terakhir, penting untuk menerapkan pendekatan human-centered AI, di mana AI hanya berperan sebagai alat bantu saja, sementara keputusan akhir dan tujuan kebijakan tetap harus berada di tangan manusia. Dengan begitu, kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu AI ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan. Namun, tanpa pengetahuan governansi digital yang kuat, AI justru dapat menimbulkan resiko yang merugikan masyarakat dan merusak reputasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan juga perlindungan kepentingan publik. Sekian presentasi dari saya terkait tantangan governansi digital di era AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.